Di bawah, bak, krak, Otnal menghantam tubuh Richard secara membabi buta. Jika setan dalam diri Otnal sudah keluar, maka dia tak bisa dikendalikan. Tak ada satu perlawanan yang lolos mengenai Otnal. Yang dia lakukan saat ini adalah menghabisi bajingan itu dengan tangannya sendiri. Kenapa ada manusia sejenis dirimu, bangsat? Pekik Otnal. Tubuh Richard bagai dihujani ribuan batu besar. Sakit, sangat sakit. Banyak luka yang menghantam tubuhnya. Otnal benar-benar mendominasi permainan, bahkan tak sekalipun Richard bisa memberikan serangan pada Otnal. Para anak buah bergidik ngeri, mereka tak bisa menghentikan Otnal. Jika sudah seperti itu, alasannya mereka bisa menjadi korban salah sasaran dari Otnal yang sedang mengamuk. Kamu memperlakukan itu pada wanita? Apa kau pikir dirimu pantas disebut manusia, ha? Bentak Otnal. Dia marah, mencengkram kerah baju Richard, ototnya menegang, pembuluh darahnya membesar. Semua itu karena dirimu, bangsat, ucap Richard dengan sisa kekuatannya. Kau selalu mendapatkan semua yang kau mau, kau menghancurkan karirku, dan sekarang kau merebut wanita yang kucintai, dia malah mencintaimu. Kenapa harus kau bajingan? Kenapa manusia brengsek seperti dirimu yang bahkan tak lebih hebat dari diriku, selalu mendapatkan apa yang kau mau? Ucap Richard. Wanita itu pasti akan mati, dia akan mati, dan itu adalah salahmu. Richard malah tertawa seperti orang gila. Mendengar itu membuat Otnal tertegun. Chelsea mencintainya. Bagaimana bisa? Sialan kau bangsat. Cuy, pantas saja Chelsea memilihku. Kau bukan manusia yang pantas untuk dicintai. Pantas saja kedua orang tuamu tidak peduli padamu. Begini sifat aslimu, ucap Otnal. Mati saja kau brengsek, pekik Otnal. Tangannya mengambil botol wine yang terletak di atas lantai, mengangkatnya tinggi dan mengayunkannya ke arah kepala Richard. Namun tangannya tak bergerak, seseorang mencengkram lengannya dengan kuat. Sadarkan dirimu, Otnal, tegas David yang ternyata datang menyusul sahabatnya itu bersama dengan Pasco. David? Otnal menatap David seketika raut wajahnya berubah. Lepaskan, biar kami yang bereskan masalah ini. Bawa gadis itu ke rumah sakit, sepertinya kondisinya tidak baik, ucap David sambil mengambil botol wine itu dari tangan Otnal. Tapi aku ingin menghabisi pria brengsek ini. Biarkan aku membunuhnya, ucap Otnal dengan nada marah. Bodoh, sadarkan dirimu, Otnal, bentak Pasco yang berdiri sambil berkaca pinggang menatap Otnal. Apa kau mau jadi pembunuh, ha? Edward akan menangis jika tahu dadinya seperti ini, ucap Pasco lagi. Mendengar nama putranya, seketika Otnal melepaskan tangannya dari botol wine dan berdiri sambil menatap tajam Richard. Kali ini kau bebas, tapi aku akan membalasnya bagaimanapun caranya, ucap Otnal sambil menatap Richard. Cepat bawa dia ke rumah sakit, ucap David. Baik, jawabnya. Otnal berjalan mendekati Chelsea yang terbujur kaku, tak bisa bergerak di atas tempat tidur sambil menangis. Saat Otnal berjalan, David dan Pasco melihat dengan jelas tangan pria itu bergetar hebat, tremornya kembali lagi, namun Otnal masih bisa kuat. David dan Pasco saling menatap, mereka khawatir dengan kondisi Otnal yang semakin hari semakin memburuk. Otnal tak pernah menceritakan tremor di tangannya, tapi David, Diandra, Pasco, dan Joy tahu kalau Otnal sedang sakit. Otnal, apa kau kuat? Pertanyaan itu lolos dari mulut David. Mendengar pertanyaan, David membuat dokter muda itu menoleh dan menyembunyikan tangannya. Aku kuat. Aku kan Otnal, seloroh pria itu. Cepatlah, ucap Pasco dengan nada datar. Otnal mengangguk, dia mengecek keadaan Chelsea. Jari dan tubuhnya tak merespon sama sekali seperti mati rasa. Tenang, aku akan menyelamatkanmu, ucap Otnal sambil mengambil sebuah kain panjang. Dia lilitkan di leher Chelsea dan membungkus kepala gadis itu. Aku harus pelan-pelan, sarafmu mungkin terganggu, ucap Otnal. Pria itu mengangkat tubuh Chelsea dengan pelan, menggendongnya seperti anak koala. Karena kepala Chelsea tak bisa banyak bergerak, dengan bantuan pengawal, Chelsea dibawa oleh Otnal. Dia meletakkan kepala Chelsea di dadanya dan membawa gadis itu keluar dari sana dengan posisi seperti itu. Richard hancur lebur saat itu juga. Dia dibawa ke markas tersembunyi Black Cross dan ditahan di sana sampai Otnal selesai dengan urusannya.
Sementara itu, Oatnell tampak berjalan dengan terburu-buru sambil menggendong Chelsea masih dengan posisi seperti sebelumnya, seperti seekor anak koala yang memeluk pohon tinggi. Mereka tiba di rumah sakit, langsung saja para medis menyambut mereka dan membawa berangkar. Semua orang terkejut melihat Oatnell yang menggendong Chelsea ke rumah sakit, bahkan terkejut melihat keadaan Chelsea. Chelsea diletakkan dengan lembut di atas berangkar. Mereka membawa gadis itu menuju UGD. Dengan cepat Oatnell menyiapkan dirinya untuk melakukan pemeriksaan keseluruhan pada Chelsea. Tangan pria itu terus bergetar, kepalanya sedikit pening tetapi dia memaksakan dirinya untuk tetap fokus dalam kondisi darurat ini. Siapkan ruangan operasi, teriak Oatnell yang sudah mengetahui keadaan Chelsea, sebab dokter lain langsung menangani Chelsea begitu mereka datang. Semuanya berlari ke sana kemari. Chelsea dibawa ke ruang operasi, gadis itu masih sadar namun dia tak bisa bergerak, tubuhnya kaku, tak ada yang bisa digerakkan. Setelah semua persiapan selesai, kini Oatnell dan tim medis sudah berada di ruang operasi. Oatnell menatap Chelsea yang juga menatapnya sambil menangis. Dia tak lagi bisa bicara. Sarafnya lumpuh. Kau akan baik-baik saja, tenang ya, ucap Oatnell. Namun Chelsea tak merespon. Apa kau tak bisa bicara? Tanya Oatnell dan lagi-lagi Chelsea tak menjawab. Gerakkan matamu jika iya, ucap Oatnell. Chelsea menggerakkan bola matanya dan melihat hal itu seketika membuat mereka semua panik. Kami akan memulai operasi. Kau pasti selamat, akan kupastikan itu Chelsea, ucap Oatnell. Chelsea menggerakkan bola matanya lagi untuk merespon Oatnell. Akhirnya operasi dimulai. Chelsea diberi cairan anestesi. Gadis itu menutup matanya dengan perlahan. Tangan Oatnell tampak gemetaran. Lagi bahkan lebih parah, dia menggenggam erat tangannya sendiri. Apa kau bisa, Niel? Atau biar aku saja yang melakukannya? Ucap Dr. Ardi, teman Oatnell. Aku sendiri yang akan melakukannya, ucap Oatnell dengan tegas dan terasa hawa dingin menyelimuti ruangan operasi itu. Mereka memulai operasi, Oatnell melakukan semuanya dan berusaha menyembuhkan Chelsea semaksimal mungkin. Kau terluka karena aku, maka aku akan membuatmu sembuh, Chelsea, batin Oatnell. Oatnell berkutat dengan alat-alat medis dan prosedur operasi yang rumit. Meski dia bagian jantung, Oatnell adalah dokter dengan segala lisensi, dokter terhebat yang pernah ada, jenius dan tak tertandingi. Dia memiliki kebebasan khusus di rumah sakit itu untuk menentukan siapa saja yang akan dia rawat. Saat Oatnell sedang sibuk di luar ruangan Farrell, David, Diandra, dan Pasco menatap pria yang sedang kalut itu dari luar ruangan. Kak, apa itu tidak berisiko? Tangan Kak Niel. Diandra tampak sangat khawatir dengan kesehatan Oatnell. Kita tunggu saja sampai dia selesai. Setelah itu kita paksa dia melakukan operasi, ucap Pasco. Benar, kita tunggu saja, dia benar-benar sulit dipahami, ucap David. Bukan sulit sayang, dia tidak ingin anaknya khawatir. Kau tahu sendiri kan mimpi Edward. Aku takut terjadi apa-apa karena dia selalu memimpikan hal yang sama. Jelas Diandra. Semua akan baik-baik saja, ucap David sambil memeluk istrinya dengan erat. Dia tahu kalau Diandra khawatir. Kuharap begitu, ucap Diandra.